Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-39. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami ingin bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, dan kami senantiasa hidup seturut kehendak-Mu. Serta kiranya iman percaya kami semakin dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mempersiapkan hati kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah bangsa Israel, yang juga adalah Tuhan Allah kita, adalah Tuhan Allah yang hidup. Salah satu buktinya adalah Dia sanggup menunjukkan pemeliharaannya dan juga menolong Nabi Elia dengan caranya yang begitu luar biasa ajaib. Nas hari ini, kisah ini bermula ketika Elia bertemu dengan Raja Ahab yang dikenal sebagai raja yang melakukan kejahatan dan menyimpang dari jalan Tuhan. Elia meminta Raja Ahab untuk mengumpulkan seluruh bangsa Israel di Gunung Karmel dan juga seluruh nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 orang serta nabi-nabi Asyera yang berjumlah 400 orang. Nah, di Gunung Karmel itu akan dilakukan pembuktian siapa Tuhan yang sebenarnya layak untuk disembah dan harus diikuti oleh bangsa Israel. Karena pada waktu itu bangsa Israel, mereka telah menyimpang dari jalan Tuhan dan menyembah dewa-dewa Baal. Setelah semuanya berkumpul, Elia menantang para nabi-nabi Baal untuk memanggil Allah mereka. Tetapi apa yang terjadi? Meski Nabi Baal telah melakukan ritualnya untuk memanggil Allah mereka, tidak ada jawaban. Bahkan sampai mereka menyiksa diri pun, tetap tidak ada jawaban dari Allah mereka. Tiba giliran Elia bertindak. Dengan hatinya yang teguh, ia membuat sebuah mezbah. Dan setelah selesai, ia berseru memanggil Tuhan Allahnya. Maka dikatakan dalam ayat 38 dan ayat 39, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Bapak, Ibu, Saudara, ini membuktikan bahwa Tuhan yang Elia sembah adalah Tuhan Allah yang hidup. Jadi, untuk kita renungkan pada saat ini, masih ragukah saudara akan kuasa Tuhan? Dengan bertanya, sanggupkah Tuhan menyembuhkan sakitku? Mungkinkah persoalanku ada jalan keluarnya? Lalu mencari pertolongan di luar Tuhan. Bila Tuhan mendengar dan menjawab seruan Elia tepat pada waktunya, maka kita pun harus yakin bahwa Dia sanggup menolong kita, karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita, jangan pernah goyah di dalam iman. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Untuk menutup renungan pada saat ini, kembali kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami telah bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya ketika kami menghadapi berbagai pergumulan, persoalan kehidupan, bahkan tantangan dalam iman kami,
Iman percaya kami tidak akan pernah goyah, sebab Engkau adalah Allah yang hidup, yang sanggup menolong kami, yang senantiasa memelihara kami. Ya Bapa, kiranya melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini, kami senantiasa dituntun untuk hidup seturut kehendak-Mu, dan iman percaya kami semakin dikuatkan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
ya.